Selamat menonton video di Abdi Kuli Channel. Semoga sahabat Abdi terinspirasi untuk selalu bersyukur dan terus berkarya dalam hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan katsiran khairan mubarakan fihi. Raditu billahi rabban wa bi islamina. Pertama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Lebih-lebih nikmat sehat walafiat sehingga kita hari ini bisa menunaikan ibadah puasa dan sampai hari ini insya Allah juga bisa menunaikan tarawih. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mempersingkat, saya langsung masuk ke materi. Hari ini saya akan menyampaikan sesuatu mungkin yang sering kita lakukan, tapi kita mungkin perlu dasarnya apa atau saya mulai dengan sebuah kalimat bahwa sesungguhnya Islam itu agama yang sempurna. Sesungguhnya Islam itu adalah bahwa Islam itu tegak atas 3 pilar. Islam itu tegak atas 3 pilar. Pertama pilar akidah, kedua pilar syariat, dan ketiga pilar akhlak. Kalau bicara pilar yang pertama, kita bicara pilar akidah. Poinnya adalah bicara keyakinan, bicara kepercayaan. Pilar tersebut berisi tentang apa yang kita yakini, apa yang kita percayai. Contoh paling gampang, kita percaya akan adanya hari kiamat, walaupun kita tidak tahu kapan. Yang kedua, kita percaya akan kematian, dan kita tidak pernah tahu tentang kematian, kapan matinya, di mana matinya, dan bagaimana cara meninggalnya. Yang ketiga, kita juga percaya adanya surga dan neraka, tapi kita tidak pernah tahu rasanya seperti apa di neraka dan bagaimana nikmatnya di surga. Tapi kita yakinkan semua itu ada. Itu disebut dengan akidah. Dan kita tidak masuk dalam tentang itu. Bagi bapak-bapak, jemaah, sholat yang disampaikan oleh Allah dan Muhammad. Yang kedua, pertanyaannya, apakah akidah saja cukup? Manusia ataupun kita sebagai umat Islam cukup dengan pilar yang pertama. Kita yakin ada surga, kita yakin ada neraka, kita yakin akan meninggal dan seterusnya. Apakah cukup dengan itu? Enggak. Kita butuh pilar yang kedua. Pilar yang kedua adalah Islam, atau yang kedua adalah Islam. Yang kedua adalah syariat. Apa itu syariat? Syariat itu kalau dibuat mudahnya itu tentang implementasi, aplikasinya. Misalnya mau masuk surga, mau. Caranya? Mau masuk neraka, sudah. Gimana caranya? Mau pergi haji, mau. Gimana caranya? Nah, hal-hal yang bagaimananya, halnya itu ada di syariat. Implementasinya seperti apa? Aplikasinya seperti apa? Prakteknya seperti apa? Nah, jadi 2 pilar ini sudah menandakan membuktikan bahwa Islam itu sempurna. Satu bicara akidah tentang keyakinan, kedua bicara tentang syariat, implementasi dan aplikasi. Kalau 1 dan 2 sudah ada pada diri setiap muslim, tinggal pilar yang ketiga, maka sempurna agamanya dia atau sempurna Islamnya. Yang ketiga, pilar ketiga itu pilar akhlak. Insya Allah orang yang akidahnya baik, syariatnya sempurna, baik, lengkap, insya Allah akhlaknya pun baik. Dan itu semua akan terjadi pada diri kita manusia semua. Jadi kalau dikatakan manusia itu atau dalam diri kita sebagai seorang manusia, tiga. Bicara input itu namanya akidah, bicara proses itu namanya syariat, bicara output itu namanya akhlak. Jadi akan sempurna Islamnya, akan sempurna kita sebagai muslim kalau 3 pilar itu kita jalankan. Oke, hari ini ataupun malam
ini saya nggak akan bahas tentang akidah, saya tidak bahas tentang akhlak. Tapi saya akan fokus ke pilar yang kedua, yaitu pilar akhlak. Pilar akhlak itu bicara tentang implementasi, bicara tentang aplikasi, bicara tentang tindakan dan perbuatan kita. Nah, di dalam pilar asaliah ini turun lagi dua pilar di bawah. Pilar yang pertama bicara pilar muamalah, pilar yang kedua bicara tentang pilar ibadah. Kalau kita sama-sama tahu, pilar muamalah itu hampir kita nas, tapi pilar ibadah itu hampir nomor. Nah, dalam dua pilar ini, hari ini pun saya batasi atau malam ini pun saya batasi, saya tidak akan bahas tentang pilar ibadah. Hablum minallah. Saya akan bahas dalam tentang hablum minannas, yaitu tentang bermuamalah. Kalau dikatakan bermuamalah, sering kita dengar. Kata bermuamalah itu sering kita dengar. Sehari-hari kita sering dengar. Bagaimana bermuamalah kalian? Lalu mengatakan bagaimana bermuamalah kalian? Atau kita sudah bermuamalah dengan baik atau tidak dengan tetangga kita? Nah, makna ataupun arti dari muamalah adalah ada tiga. Jika tiga unsur ini terpenuhi, bermuamalah kita. Unsur yang pertama yaitu hubungan antar manusia. Yang dibawahi hubungan antar manusia. Sepanjang kita melakukan hubungan antar manusia, kita sedang bermuamalah. Dengan siapapun, dengan manusia manapun, tidak dibatasi suku, agama, ras, antar golongan. Sepanjang kita berinteraksi antar manusia, itu sudah disebut dengan muamalah. Kita sedang bermuamalah. Jadi kita sama tetangga, berjalan, di bis, di perjalanan dan lain-lain, berinteraksi kita antar sesama manusia yang tidak membandingkan atau membedakan suku, agama, ras, golongan dan lain-lain, itu namanya bermuamalah. Pertanyaan, apakah setiap bermuamalah itu diperkenankan oleh Allah? Ya. Pertama itu. Yang kedua, apakah sebebas-bebasnya kita bermuamalah dengan sesama manusia? Ada batasnya, ada kriterianya. Yaitu unsur yang kedua. Unsur yang kedua adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan. Jadi yang pertama dikatakan bermuamalah adalah hubungan yang berasli antar manusia. Yang kedua dalam rangka memenuhi kebutuhan. Saya bermuamalah dengan bapak-bapak dalam rangka memenuhi kebutuhan. Contoh, saya butuh kendaraan, saya butuh bapak. Saya butuh makan, saya butuh bapak. Setiap manusia punya kebutuhan. Nah, dalam rangka memenuhi kebutuhannya dia berinteraksi dengan manusia lainnya, itu bermuamalah. Apakah setiap interaksi dengan muamalah dan dalam rangka memenuhi kebutuhannya sudah disebut bermuamalah? Penuhi dulu unsur yang ketiga. Penuhi unsur yang ketiga yaitu sepanjang urusan dunia. Sepanjang urusan duniawi itu namanya muamalah. Karena apa? Tidak ada satu paut dengan ibadah. Khusus bermuamalah. Jadi kalau dikatakan saya bermuamalah dengan Bapak Ibu, berarti ada tiga hal, ada tiga unsur. Satu, interaksi antar manusia. Kedua, dalam rangka memenuhi kebutuhan dia sebagai manusia. Dan yang ketiga, sebatas kebutuhan dunia. Jadi kalau kita bermuamalah dengan siapapun, di bangsa manapun, apapun agamanya, Allah boleh? Boleh. Kita jual beli dengan agama lain? Boleh. Kita sewa menyewa dengan agama lain? Boleh. Kita mau bagi hasil, kita mau jual beli, kita mau sewa, apapun kebutuhan manusia, dan itu terbatas kepada unsur duniawi bermuamalah. Nah, hari ini saya hanya akan bahas tentang muamalah. Saya tidak bahas atau berdalam tentang ibadah. Kalau ibadah itu sama-sama kita tahu, itu tentang puasa, zakat, pergi haji, sholat dan lain-lain. Itu saya rasa ustaz lebih paham ilmunya. Nah, saya dengan keterbatasan ilmunya, merasa mengetahui dirinya sendiri dengan keterbatasan ilmu, saya akan bahas tentang ibadah. Ustaz yang lain akan bahas tentang itu. Nah, saya akan bahas tentang muamalah. Di dalam muamalah itu dibatasi atau dilingkupi lagi oleh tiga hal. Yang saya katakan agama Islam itu boleh dites dengan agama lain, tidak dalam rangka memperhatikan, tapi boleh cek water, orang Medan bilang cek ombak. Nah, di dalam bermuamalah itu ada juga yang perlu dipelajari, dipahami tiga hal. Satu, bicara ekonomi. Kedua, bicara politik. Yang ketiga, bicara sosial. Dan itu sudah diatur oleh agama. Makanya saya katakan di awal, Islam itu agama yang sempurna.
kita bicara politik? Diatur. Bagaimana kita bicara ekonomi? Diatur. Bagaimana kita bicara sosial? Diatur. Nah, dari rakyat tersebut yang menyatakan di awal tadi bahwa Islam agama yang sempurna dan boleh diuji itu, tidak ada agama lain yang selengkap ini. Dari mulai kita bicara akidah, bicara syariat, bicara akhlak, bicara muamalah, bicara ibadah, dan bicara muamalah pun bicaranya jelas. Berbicara politik ada, berbicara semua masalah sosial ada, dan saya akan bahas hari ini ataupun ke depan. Setelah saya punya 4 kali kesempatan untuk menyampaikan tentang muamalah. Nah, di dalam muamalah itu sama-sama Bapak Ibu tahu, kita bicara di antaranya tentang ekonomi Islam. Nah, di dalam ekonomi Islam tadi kita dengar dan sudah sama-sama kita tahu di antaranya ada bank syariah, ada asuransi syariah, ada pasar modal syariah, ada pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dan yang lain-lain. Nah, mungkin nanti kita akan bahas satu-satu kalau itu salah saya jadwal, saya menyampaikan dari waktu, dan mudah-mudahan kita sedikit berbagi ilmu sesuai dengan apa yang saya pahami. Nah, mungkin hari ini saya sudah tutup tempo waktunya, kan kalau nanti banyak-banyak bukan tutup lagi namanya training, jadi bapak-bapak untung saja. Dan waktunya sudah pas 10 menit, kalau tidak kurang saya cukupkan sampai saat ini dulu. Mohon maaf jika ada salah berbilang. Secara berbagi ilmu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini malam ini dia belum 200? Ini dulu aja. 287, alhamdulillah. 300 Bani, 387. 387. Wil, kertas Wil, ini Wil. Tadi. Ya, akhirnya dicandol-candolin aja, aku takut jatuh tadi. Berapa Pak Saiful? Tanpa kabel, kalau tanpa kabel nggak bisa tuh Pak. Itu namanya wireless, belum punya. Punya Pak itu baterainya cuma berapa menit Harus segera dimatiin. habis. Mungkin kalau pas sholat Terima kasih telah menonton video ini di Abdi Kuli Channel. Semoga sahabat Abdi terinspirasi untuk selalu berkarya dengan lupa subscribe dengan menekan tombol lonceng merah, like, share, dan komen.